Baik, kita lanjutkan. Kita mulai sekarang belajar filsafatnya. Karena fokus kita kan memang di filosofi pendidikan anaknya. Nanti yang lain-lain bisa didengarkan rekaman sebelumnya. Yang pertama saya awali dari kritik beliau. Beliau mengkritik model pendidikan seperti di Barat saat itu ya. Barat saat itu. Yang lebih menekankan model ngatur, merentah, menghukum. Jadi kata beliau, dasar pendidikan di Barat itu Recht, Tuch, dan Orde. Perintah, hukuman, dan ketertiban. Jadi aturannya begini loh ya. Kalau tidak melakukan akan dihukum ini. Kalau salah akan kena sanksi ini. Jadi mengejar ketertiban dengan perintah dan hukuman. Ini dikritik oleh Ki Hajar. Apalagi kalau untuk anak-anak. Anak-anak itu apalagi yang masih kecil, pikirannya belum berkembang luas. Hati-hati dengan perintah apalagi ancaman. Ya kalau seusia kalian ini sih ya diancam, dihukum santai wae, ala biasa. Nanti nilaimu tak turunkan loh ayah, ndak apa-apa, nanti ngulang lagi kan bisa Pak. Kamu sudah bisa jawab, tapi adik-adikmu yang kecil ndak bisa. Kalau dia dapat ancaman bisa ndak tidur beneran, bisa gelisah beneran dia. Kadang ada tugas saja ndak selesai dia bisa gelisah. Maka Ki Hajar mengkritik, kenapa dampaknya tidak terlalu positif, kata beliau. Pendidikan yang dasarnya hanya perintah hukuman, yang pertama akan membuat seseorang nanti kalau dewasa tidak gerak kalau tidak dipaksa atau tidak ada yang merintah atau tidak ada yang ngancam. Jadi padahal kalian tahu loh yang baik itu ini, tapi kok kalian tidak melakukan? Tidak ada yang merintah kok Pak. Dosennya tidak merintah, orang tua juga tidak merintah. Akhirnya kan kayak kalian hari ini itu kan jarang kan yang diam-diam bikin tulisan, itu jarang. Kalau tidak diperintah dosennya, nunggu diperintah. Jadi kenapa begitu? Mentalnya terbentuk dari kecil begitu. Tidak dibiasakan berinisiatif sendiri. Nunggu aturan, nunggu yang merintah. Nah, padahal justru puncaknya ketertiban itu kesadaran, bukan keterpaksaan. Tapi kalau kita biasakan nunggu diperintah, akhirnya apa? Ya mental kita mental diperintah. Padahal kita kan tiap hari teriak harus merdeka, harus bebas. Tapi kalau mentalnya masih mental nunggu diperintah, ya jangan mimpi bisa merdeka. Minta diatur terus. Akhirnya aturannya banyak karena mengkhawatirkan kan. Kalau kalian tidak diatur terus sakar PDW. Tidak punya kesadaran mengatur dirinya sendiri. Kenapa begitu? Sejak kecil polanya pola ini, perintah dan hukuman. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi jangan ini jadi menu utamanya. Ya mungkin dalam hal tertentu yang belum paham kita beritahu, terus kita tuntun, kita perintah ini itu tidak apa-apa. Tapi dalam hal yang lain ya mungkin kita biarkan dia berinisiatif sendiri. Bila perlu penyadaran, tidak sekedar perintah. Ayo kalau mau tidur gosok gigi. Terus sedikit-sedikit jelaskan apa manfaatnya, biar dia sadar. Karena kalau dia tidak punya kesadaran, nanti yang merintah gosok gigi tidak ada, ya kamu tidak gosok gigi. Seperti hari ini kan, ini saya yakin itu kalau mau tidur, teman-teman sebagian besar jarang yang masih setia dengan gosok gigi, apalagi yang cowok. Ya, saya ngalami sendiri. Jadi
Kenapa begitu? Ya, tidak ada yang merintah, tidak ada yang maksa kemarin. Baik, dampak pertama. Dampak kedua, budi pekerti. Karena terbiasa dituntun, dia tidak berkembang. Biasanya yang seperti ini menumpulkan budi pekertinya. Dia tidak kreatif. Nah, yang kedua itu. Ya karena diperintah terus. Kreativitasnya macet. Budi pekertinya juga tidak terasa. Mereka bisanya manut saja. Yang ketiga, menimbulkan penyakit. Kata beliau, istilahnya unik, intelektualisme. Intelektualisme itu mungkin mirip rasionalisme, mendewakan akal, mendewakan angan-angan. Ini menarik. Orang dilatih tertib saja dengan aturan dan hukum, lama-lama ya dia pikirannya tidak berkembang, imajinasinya macet. Nah, apa-apa dilihat secara, kalau bahasa baratnya positivistik. Tidak percaya sebelum ada fakta dan buktinya. Kalau bahasa psikologinya, otak kirinya yang jadi andalan. Otak kanannya tidak terlalu canggih. Disuruh improvisasi, kreatif, imajinasi, tidak bisa. Dia jalan luar biasa kalau ada juknisnya, petunjuk detailnya. Jadi kadang-kadang apa-apa mau dirasionalkan. Itu penyakit intelektualisme. Apa saja mau dicek, ini kira-kira kemasuk akalannya sampai mana, rasionalnya sampai mana, itu intelektualisme. Bukan berarti salah, tapi kalau berhenti di situ, padahal hidup ini kompleks. Kita kadang perlu pakai nurani, kadang pakai intuisi, kadang pakai naluri, macam-macam. Kalau hanya akal saja yang berkembang, kita rugi banyak juga, kehilangan banyak hal juga dalam hidup ini. Oke, dan yang keempat, menimbulkan, ini istilah beliau menarik, kemurkaan diri dan kemurkaan benda. Kemurkaan diri itu individualisme, kemurkaan benda itu materialisme. Akan melahirkan orang yang dipikir dirinya sendiri saja. Kemudian perspektif hidupnya dalam menilai apa-apa itu materi saja. Jadi apa-apa dilihat nilai materinya. Ini karena tadi yang hidup ya nilai-nilai matematisnya. Karena yang hidup intelektualismenya saja, rasionalismenya saja. Jadi beliau mengkritik model pendidikan semacam ini yang beliau sebut model ketertiban, perintah dan hukuman. Kurang kreatif. Yo, model seperti ini nanti memang potensial melahirkan pegawai-pegawai yang baik. Ini yang dicari kan, kalian kan yang kalian pikir kan begitu, nanti kan lulus melamar kerja kan begitu. Untuk jadi pegawai. Dan untuk jadi pegawai memang butuh hidup yang tertib, teratur, serba terukur. Tapi itu tadi individualistik dan materialistik. Baik, ini kritik ya, yang nanti boleh kalian diskusikan. Apa ya kita masih seperti ini mindset kita? Kelihatannya sudah tidak ya. Tidak beda. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Ini filosofinya masih panjang beliau. Yang kedua, ini tadi yang disebut kemerdekaan dalam belajar.
Apa sih kemerdekaan dalam belajar itu? Yang pertama, membentuk seseorang dimulai dari pengembangan potensi dan bakatnya. Kalau sekarang mungkin plus minatnya. Berarti apa? Pendidikan ideal itu diawali dari pemahaman terhadap anak. Kalau belum, harus ada observasi, harus ada pendalaman tentang potensi, bakat, minat masing-masing anak. Tidak mungkin kan kita bisa tiba-tiba mengembangkan kalau tidak tahu yang harus dikembangkan apa. Jadi makanya ini disarankan untuk pendidikan anak-anak itu dimerdekakan mereka. Dalam arti jangan terlalu diikat, diarahkan kemana-mana. Coba digali dulu. Ini potensinya kira-kira apa? Bakatnya apa? Minatnya apa? Nah, kemudian kalau sudah ketahuan, gurunya baru bergerak. Apa yang harus didorong, mana yang harus dikuatkan. Biarkan dia sesuai minatnya sendiri. Biarkan dia berkembang sesuai potensinya. Nah, tapi ada rumus begini kalau membaca Ki Hajar itu. Berarti konsekuensinya adalah untuk seorang anak bisa merdeka belajar. Merdeka belajar itu berarti dia belajar sesuai minat dan bakatnya. Dia mengeksplorasi apa yang jadi keinginannya. Syaratnya dia perlu belajar merdeka. Jadi tidak sekedar merdeka belajar, perlu belajar merdeka. Banyak anak-anak apalagi mahasiswa juga ada yang dia tidak bisa untuk merdeka. Hidupnya tergantung terus. Hidupnya jadi follower saja. Subscribe ini, subscribe itu, ikut ini, ikut itu, kan hidup jadi follower. Jadi dikendalikan oleh idola-idolanya. Entah siapa idola itu. Ini berarti apa? Dia harus belajar lagi caranya merdeka. Untuk jadi dirinya sendiri, kemudian mengembangkan dirinya sesuai yang dia inginkan. Kalau tidak dilatih dulu caranya merdeka, sulit untuk merdeka belajar. Kalau kalian misalnya wis sudahlah, kamu gali sendiri, nanti kamu dalami sendiri, biasanya terus tidak jalan. Paling kalian tanya, saya harus melakukan apa ya Pak? Saya harus baca buku apa ya Pak? Saya harus mendengarkan channel yang mana ya Pak? Saya sering dapat pertanyaan begitu. Saya sering diprotes mahasiswa, Pak Faiz, kalau ngajar mbok yo ditunjukkan bukunya itu ini gitu. Jadi padahal saya bilang, sudah buku apa saja yang relevan dengan mata kuliah kita, silahkan kalian baca. Tapi terus mahasiswanya mesti tanya. Kalau awal kuliah itu biasanya minta diatur sampai detail. Seperti apa mekanisme kuliahnya. Dibebaskan tidak bisa. Sudahlah, makalah terserah kalian saja. Mesti terus, yang ini boleh Pak. Yang pakai begitu boleh Pak. Memang dibebaskan itu loh, masih tidak percaya diri untuk menetapkan yang dia pilih. Berarti apa? Sebelum merdeka belajar, harus belajar merdeka dulu. Kalau kamu merdeka saja tidak bisa, ya sulit. Kadang-kadang ada yang undang saya itu kan, Pak Faiz bisa enggak? Oh insya Allah. Temanya apa Mas? Temanya terserah Bapak saja ya. Loh, terus kamu ngundang saya itu pingin belajar apa? Kok malah temanya terserah saya? Jadi merdeka sulit. Kenapa kita tidak pernah belajar merdeka?
Ayo latihan berpikir mandiri. Ayo latihan memutuskan sendiri. Ayo latihan memilih sendiri sesuai keinginan kita. Ini namanya belajar merdeka. Kalau ini saja kita tidak mampu, gimana bisa merdeka belajar? Wong kalian tidak tahu keinginanmu apa, bakatmu apa, minatmu kemana. Kalian tidak bisa merdeka selama ini hanya ikut arus saja. Yang lain ke utara, yang lain ke selatan, lah. Gimana jadi dirimu? Gimana bisa merdeka? Untuk bisa merdeka ya, untuk bisa merdeka belajar, kalian harus tahu caranya merdeka dulu. Yo kita sudah 70 berapa tahun, 8 tahun merdeka. Tapi mungkin kita belum bisa caranya merdeka yang benar. Buktinya apa? Yo, kita ketergantungan dalam banyak hal dalam hidup kita. Baik, jadi ini filosofi paling dasar dari merdeka belajarnya Ki Hajar. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, beliau menarik ketika menjelaskan tentang pendidikan dan nanti beliau kan mendirikan taman siswa. Di taman siswa itu beliau menyebut lembaga-lembaga pendidikan di dalamnya dengan istilah taman. Kalau taman indria itu untuk kanak-kanak yang sekarang jadi TK. Kalau SD itu, kalau di taman siswa zaman itu ya istilahnya taman muda. Kemudian ada taman dewasa, itu SMP. Ada taman madya, itu SMA. Dan nanti ada taman guru, sarjana wiyata. Jadi beliau pakai istilah taman, tidak pakai istilah sekolah. Ini nanti ada hubungannya dengan merdeka belajar tadi. Kenapa pakai istilah taman? Kalau taman itu kan konotasinya keindahan, kegembiraan, kealamian, dan kebebasan. Kalau kita masuk ke taman itu kan di situ ketemunya keindahan, kegembiraan. Banyak orang gembira di situ, kecuali yang sedang patah hati menyendiri. Tapi kan kesannya di situ gembira. Anak-anak bermain di taman itu kan mesti gembira. Terus alamiah, kodrat alam tadi. Terus bebas. Di taman dia bisa milih permainan sesuai yang dia inginkan. Makanya lebih pakai istilah taman. Biar tidak kaku formal. Sekolah itu kan rasanya memang agak kaku, agak formal. Tapi begitu pakai istilah taman, itu rasanya lebih segar, lebih nyaman. Bahkan para filosof Yunani itu kan ya model akademinya, kuliahnya kan di luar, di taman. Istilahnya peripatetik, jalan-jalan, masyaiyah kalau dalam bahasa Islamnya. Karena ketika ngajar, ketika belajar di luar, di bawah taman, di bawah pepohonan, rasanya kan lebih segar. Kalau di sini kan di tengah-tengah tiang, di bawah atapnya genteng itu kan kamu ngantuk mesti. Coba di luar, di yang lebih segar, itu mungkin lebih fresh pikiranmu menangkap materi. Tapi ya enggak malam kayak gini ya. Kalau malam nanti kamu di tengah-tengah pohon-pohon lebih ngeri lagi. Tapi yang segar mungkin di luar ya siang hari gitu. Pagi hari lebih segar lagi, sore hari. Kalau di akademinya Plato itu kan nanti ada kurikulumnya sendiri. Dan kurikulum itu menyesuaikan kondisi tubuh. Oh kalau pagi masih segar itu enaknya materi ini. Siang agak capek ngantuk sedikit materi ini. Sore sisa-sisa tenaga terakhir itu enaknya materi ini. Jadi ada materinya. Oke. Nggak sekedar pokoknya belajar apa saja, enggak, tapi ada strateginya.
Nah, kayak ini misalnya malam-malam tenaganya habis, setengah ngantuk, belajar filsafat. Nah, itu kan kamu antara hidup dan mati itu sudah. Kadang paham, kadang tidak nyambung, kadang itu kan kayak nyala padam. Ya untungnya masih bisa diulang. Jadi masuklah ke taman. Di situ ada keindahan, ada kegembiraan, kealamian, dan juga kebebasan. Maka Ki Hajar lebih pakai istilah taman belajar. Yang lebih utama apa istilah taman itu? Dalam taman, di situ terkandung hak anak untuk main sesuai keinginannya. Kalau di taman itu kan anak-anak bisa milih permainan suka-suka dia. Orang tuanya hanya mengawasi dan mengarahkan. Orang tuanya biasanya kan duduk-duduk di pinggir taman. Nanti anaknya main ini, main itu. Orang tua tinggal mengawasi. Kalau sudah bahaya-bahaya, jangan yang bahaya-bahaya. Yuk main yang aman saja. Itu situasi taman. Jadi bukan orang tuanya yang milih. Kamu main ini saja ya, jangan kemana-mana. Tidak begitu. Situasi taman itu biasanya anaknya bebas milih, orang tua mengawasi. Nah, belajar yang efektif, yang merdeka itu ya harusnya seperti itu. Anaknya silahkan sesuai keinginan, minat, dan bakat yang dikembangkan. Nanti gurunya yang mengawal, mengoptimalkan, memfasilitasi. Itulah mengapa beliau lebih suka menyebut istilah taman. Kalau sekarang yang masih taman tinggal TK ya. Kalau di atas itu sudah sekolah semua. Apalagi yang sudah perguruan tinggi malah pakai istilah kuliah. Ya saya tidak tahu sumbernya, tapi ya antara pas dan tidak pas istilah kuliah itu ya. Ya mungkin karena tadi kalian pengen jadi pegawai, pengen jadi kuli ya, terus jadi kuliah. Baik. Jadi ini filosofi yang kedua yang ingin dikembangkan oleh Ki Hajar. Yuk belajar yang gembira, yang alami tentang situasi sekeliling kita, yang bebas sesuai minat dan bakat kita. Inilah nanti yang jadi ideal pendidikan versi Ki Hajar.